Assalamualaikum, hai Sobat Belajar. Selamat datang di Chemistry Live Classes. Ayo belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas materi kimia bersama-sama. Dan materi yang akan kita bahas di episode Live Classes kali ini berhubungan dengan materi larutan elektrolit dan reaksi redoks. Nah, tapi kita bahas ini dulu ya. Bahas mengenai asal mula oksigen di bumi. Nah, seperti apa? Yuk kita bahas. Nah, jadi di sini asal mula adanya oksigen di bumi. Jadi pada awal terbentuknya bumi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu itu oksigen itu belum ada di muka bumi. Padahal oksigen ini merupakan salah satu zat yang sangat amat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, gitu kan ya. Nah, tapi pada zaman awal terbentuknya bumi ini, yang ada di atmosfer bumi itu hanya didominasi oleh gas nitrogen, kemudian gas karbon dioksida dan juga gas metana. Jadi belum bisa ada makhluk hidup yang ada di bumi gitu. Nah, hingga akhirnya terbentuklah seiring berjalannya waktu berjuta-juta bermiliar-miliar tahun lamanya, akhirnya terbentuklah samudra atau lautan gitu. Nah, inilah yang menjadi salah satu pembentuk munculnya makhluk hidup gitu. Nah, hingga akhirnya adalah nih oksigen dihasilkan. Nah, oksigen dihasilkan pertama kali dan ada di bumi itu dihasilkan oleh bakteri yang disebut sebagai cyanobacteria melalui fotosintesis yang ia lakukan. Karena warnanya warna biru kehijauan gitu, jadi dia cyanobacteria ini dengan memanfaatkan karbon dioksida yang ada di udara, kemudian dengan bantuan sinar matahari juga, maka dia sebagai pelopor bagi tanaman gitu ya untuk melakukan fotosintesis. Jadi pelopornya adalah si cyanobacteria ini gitu. Jadi muncullah nih oksigen pertama kali di bumi. Nah, selain cyanobacteria sebenarnya sudah banyak ada berbagai macam jenis bakteri yang muncul di bumi gitu pada saat munculnya samudra itu tadi gitu sebagai pembentuk kehidupan gitu. Nah, jadi ketika adanya cyanobacteria yang melakukan fotosintesis ini, di mana di situ menghasilkan si cyanobacteria ini sebagai salah satu dari makhluk hidup pada saat itu atau bakteri pada saat itu yang dapat menghasilkan energinya sendiri dan juga menghasilkan oksigen gitu. Nah, oksigen yang ada yang dihasilkan oleh cyanobacteria ini pada awalnya itu digunakan atau diikat oleh besi, oleh atom-atom besi yang memang sudah ada di bumi pada saat itu untuk mengalami suatu reaksi redoks. Nah, untuk nantinya ini jenis reaksi pembentukan karat. Nah, kemudian karena oksigen yang dihasilkan pada saat itu belum mencukupi untuk digunakan oleh makhluk hidup, jadi pada saat itu hanya digunakan diikat oleh besi tadi, tapi seiring berjalannya waktu cyanobacteria ini terus berkembang biak, terus bertambah gitu ya, hingga akhirnya kadar oksigen yang ada di udara ini mencukupi untuk melapisi atmosfer gitu, untuk ada di atmosfer, untuk ada dalam udara yang ada di bumi gitu. Nah, hingga akhirnya para bakteri-bakteri yang tidak dapat hidup dengan adanya oksigen itu menjadi punah gitu. Maka ini disebut sebagai Great Oxidation Event. Jadi pada saat itu untuk bakteri-bakteri yang tidak dapat hidup di daerah yang ada oksigen gitu, justru mereka semua pada punah gitu. Jadi kepunahan pertama kali di muka bumi. Nah, karena adanya kandungan oksigen tadi. Jadi oksigen ini awal mulanya muncul karena dihasilkan oleh cyanobacteria ini gitu, akibat suatu reaksi yang kemudian banyak dikenal sebagai reaksi yang disebut sebagai Great Oxidation Event. Nah, materi yang akan kita bahas di episode live classes kali ini berhubungan dengan proses terbentuknya oksigen yang ada di muka bumi ini. Jadi jenis reaksinya berkaitan dengan bahasan yang telah kita bahas tadi. Nah, seperti apa jenis reaksinya? Kalau penasaran, tetap saksikan episode live classes kali ini, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!
Oke, jadi bahasan kita pertama kali kita membahas, tadi kan ada 2 topik yang akan kita bahas di episode kali ini. Ada mengenai larutan elektrolit dan juga mengenai reaksi redoks. Kita bahas pertama mengenai larutan elektrolit dan juga non-elektrolit ya. Nah, ini kita review secara singkat gitu. Ini Kakak tuliskan dalam bentuk peta konsep seperti ini. Jadi di sini larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya itu dibagi menjadi 2 jenis. Jadi larutan ini kan merupakan campuran yang homogen antara suatu zat terlarut dengan pelarut, gitu kan ya. Nah, banyak banget jenis larutan yang ada. Nah, tapi untuk larutan dengan jenis yang dikhususkan berdasarkan daya hantar listriknya, ini dibagi menjadi 2. Ada larutan elektrolit dan juga ada larutan non-elektrolit. Nah, untuk yang larutan elektrolit, ini maksudnya berdasarkan namanya juga merupakan jenis larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan kalau non-elektrolit, itu adalah jenis larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Gitu ya. Nah, elektrolit ini dilihat kenapa dia dapat menghantarkan listrik, karena zat terlarutnya ketika dilarutkan dalam larutannya ini akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, ion-ionnya inilah yang sebagai penghantar dari listriknya tersebut gitu. Ada ion yang muatannya negatif dan juga ada ion yang muatannya positif. Nah, karena tadi intinya adalah dari peristiwa terionisasi zat terlarutnya, maka larutan elektrolit dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan kemampuan ionisasi dari zat terlarutnya. Yang pertama ada yang kuat, elektrolit kuat. Itu jika zat terlarutnya itu terionisasi secara sempurna dalam larutannya. Nah, zat-zat yang termasuk elektrolit kuat ini ada asam kuat, basa kuat, dan juga garam. Asam kuat misalnya contohnya HCl, H2SO4, KNO3, dan lain sebagainya. Kemudian kalau basa kuat misalnya contohnya ada NaOH, ada MgOH 2 kali, kemudian LiOH, dan lain sebagainya. Kemudian kalau garam berarti gabungan dari asam dan juga basa. Bisa NaCl, bisa MgSO4, bisa Li, NO3 dan lain sebagainya. Pokoknya itu. Pokoknya intinya adalah garam. Asam kuat, basa kuat, dan juga garam ini ketika dilarutkan dalam larutannya akan terionisasi secara sempurna. Dan makanya dikategorikan ke dalam elektrolit kuat karena dia daya hantar listriknya akan jauh lebih kuat dibandingkan yang elektrolit lemah. Kalau elektrolit lemah berarti zat terlarutnya hanya terionisasi sebagian dalam larutannya. Nah, jadi nggak semuanya terionisasi. Nah, yang termasuk ke dalam elektrolit lemah itu contohnya adalah asam lemah dan juga basa lemah. Ini adalah golongan yang masuk ke jenis larutan elektrolit lemah, yaitu asam lemah bisa cuka, kemudian bisa asam fluorida, kemudian kalau basa lemah bisa amonia, dan lain sebagainya. Itu masuknya ke larutan elektrolit lemah. Itu ya, hanya dapat daya hantar listriknya tidak sekuat yang larutan elektrolit kuat. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang larutan non-elektrolit, ini berarti sesuai namanya, dia tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi, kenapa nggak bisa menghantarkan listrik? Karena ketika terlarut dalam larutannya, zat atau larutan non-elektrolit ini, zat terlarutnya itu tidak terionisasi, sama sekali tidak terionisasi. Jadi masih utuh berupa molekulnya. Nah, yang termasuk larutan non-elektrolit ini, itu contohnya adalah zat-zat yang zat-zat terlarutnya itu mengandung senyawa organik, tapi selain asam organik. Asam organik itu misalnya seperti asam yang ada di jeruk, asam sitrat, kemudian asam cuka, dan lain sebagainya itu asam organik ya. Nah, itu tapi dia masuknya ke senyawa organik yang selain asam organik itu tadi, gitu ya. Misalnya senyawa organik, misalnya senyawa organik itu ada alkohol, kemudian urea. Nah, itu masuknya ke larutan non-elektrolit. Tidak dapat menghantarkan listrik. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat berdasarkan ikatan kimianya, ini dapat kita ramalkan gitu, apakah zat tersebut itu nantinya dapat menghantarkan listrik atau tidak.
Karena dari ikatan kimia pun kita sudah belajar bahwa berdasarkan jenis ikatannya, apakah itu dia mengandung ikatan ion ataupun kovalen, itu dapat kita lihat kemampuan terionisasinya. Kalau yang ikatan kimianya mengandung senyawa ionik, ini pasti senyawa ionik sesuai namanya, ini adalah senyawa-senyawa yang dia mudah untuk terionisasi. Semuanya mudah untuk terionisasi. Maka untuk senyawa-senyawa yang bersifat ionik ini ada kemungkinan dia bersifat elektrolit dan juga ada yang kemungkinan bersifat non-elektrolit. Untuk yang elektrolit, ini ketika zat atau senyawa ionik kayak ini dia dalam wujud lelehannya, jadi aslinya padat gitu misalnya ya, kemudian dicairkan jadi lelehannya. Nah ini dia dapat mengantarkan listrik karena itu dapat terionisasi. Kemudian larutannya, ketika dilarutkan dalam suatu pelarut, maka ini juga akan dapat menghantarkan listrik. Nah, tapi kalau dia dalam bentukan padatan, nah padatan itu kan berarti ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas karena dia padat, kaku gitu kan ya. Nah, berarti dia tidak dapat menghantarkan listrik dan sifatnya jadi non-elektrolit. Jadi senyawa ionik dia dapat menghantarkan listrik hanya ketika dia dalam wujud lelehan dan juga larutan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau senyawa kovalen di sini ada dua jenis, yaitu ada yang jenisnya nonpolar dan juga ada yang jenisnya polar. Nah, kalau yang jenisnya nonpolar di sini, semua senyawa kovalen nonpolar itu sifatnya adalah non-elektrolit. Nah, senyawa organik tadi yang selain asam organik, ini dia merupakan sifatnya atau ikatan kimia yang ada di dalam senyawanya itu adalah kovalen nonpolar. Itu ya, misalnya tadi seperti urea dan lain sebagainya itu dia nonpolar yang sifatnya non-elektrolit. Nah, kemudian kalau yang sifatnya polar karena dia ada kecenderungan di dalam senyawanya itu memiliki perbedaan muatan. Dari perbedaan muatan ini ada kemungkinan dia dapat terionisasi. Jadi, kalau misalnya dia dapat terionisasi hanya jika dia dalam wujud larutannya. Jadi, wujud larutannya dia dapat menghantarkan listrik dan sifat larutannya jadi elektrolit. Tapi kalau misalnya dalam bentuk padatannya, sifatnya jadi non-elektrolit. Maupun lelehannya. Lelehannya juga dia sifatnya adalah non-elektrolit. Tidak dapat mengantarkan listrik karena ion-ionnya itu tidak dapat bergerak bebas. Gitu. Nah, ini mengenai larutan elektrolit dan juga non-elektrolit ya. Nah, untuk yang kedua ini ada jenis reaksi redoks. Nah, ini bahasan yang kedua mengenai reaksi redoks. Di sini reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi ini ditentukan oleh yang namanya bilangan oksidasi. Itu ya. Nah, bilangan oksidasi ini untuk menentukan bilangan oksidasi, jadi bilangan oksidasi adalah jumlah muatan positif atau muatan negatif yang dimiliki suatu atom dalam suatu molekulnya. Itu dia disebut sebagai biloks atau bilangan oksidasi. Jadi tiap atom dalam suatu molekul dia punya nilai bilangan oksidasinya sendiri-sendiri. Ada yang nilainya cuma 1, ada yang lebih dari 1. Nah, makanya di sini ada beberapa ketentuan umum dari penentuan bilangan oksidasi suatu atom. Nah, jadi di sini ketentuan umumnya, misalnya untuk zat-zat yang dia berada pada golongan unsur bebas, misalnya seperti oksigen. Jadi misalnya untuk yang unsur bebas ya, biloks. Misalnya untuk yang unsur bebas, ini dia biloksnya sama dengan 0. Unsur bebas itu contohnya misalnya oksigen, terus misalnya logam dalam bentuk logam murninya gitu, misalnya Na atau Mg dan lain sebagainya. Kemudian misalnya juga ada N2, kemudian S8 dan lain sebagainya, itu selama dia cuma terdiri dari satu unsur aja, itu disebut sebagai unsur bebas. Itu ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya, kalau misalnya dalam senyawa, unsur biloks suatu atom dalam senyawa itu
totalnya adalah 0, tapi untuk tiap atomnya itu dia punya biloxnya masing-masing. Nah, bilox yang pertama ketentuannya kalau misalnya atom tersebut itu tergolong ke dalam logam golongan 1A, itu berarti biloxnya adalah +1. Nanti sobat belajar bisa lihat lagi logam-logam yang termasuk logam yang ada di golongan 1A. Kemudian untuk yang di golongan 2A biloxnya +2, 3A biloxnya +3. Kemudian untuk atom hidrogen, kalau misalnya dia ada di dalam suatu senyawa, biloxnya +1. Kalau O, biloxnya -2. Nah, ini yang harus sobat belajar ingat. Nah, kemudian reaksi redoks ini dia muncul karena adanya suatu konsep yang disebut sebagai konsep redoks. Nah, konsep redoks ini diawali dengan perkembangan-perkembangan, di mana awalnya yang menentukan suatu jenis reaksi itu termasuk reaksi reduksi oksidasi, itu ketika terjadinya pengikatan dan juga pelepasan oksigen. Jadi di sini untuk yang pengikatan oksigen itu berarti reaksinya berlangsung secara oksidasi. Kalau misalnya pelepasan oksigen, reaksinya berlangsung secara reduksi. Nah, demikian pula dengan yang ini. Kalau pelepasan dan juga penangkapan elektron. Kalau yang pelepasan elektron berarti reaksinya berlangsung reaksi oksidasi. Kalau yang penangkapan elektron reaksinya reduksi, gitu ya. Terus untuk yang berdasarkan kenaikan dan penurunan bilox, kalau terjadi kenaikan bilangan oksidasi dari reaktan ke produknya, itu berarti zat tersebut mengalami oksidasi kalau biloxnya naik ya, dibandingkan dari reaktan ke produknya. Kalau misalnya yang penurunan bilox ini dibandingkan dari reaktan ke produknya, ternyata bilangan oksidasinya itu turun atau berkurang, berarti itu mengalami reaksi reduksi gitu. Ini adalah konsep dari reaksi redoks, gitu ya. Nah, kita sudah bahas mengenai review dari materinya secara singkat. Sekarang kita coba latihan soal ya, yang berkaitan dengan materi ini tadi. Nah, sini kita bahas untuk soal yang pertama. Soal nomor 1. Pernyataan tentang larutan elektrolit di bawah ini adalah benar, kecuali. Ini tentang larutan elektrolit ya. Nah, yang A dapat menghantarkan arus listrik. Nah, yang A dapat menghantarkan arus listrik. Ini kecuali ya. Dapat menghantarkan arus listrik, larutan elektrolit. Benar ya? Berarti ini benar, dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian yang B, zat terlarutnya dapat berupa senyawa ionik. Nah, tadi yang dapat berupa senyawa ionik pada umumnya dia bersifat elektrolit atau dapat menghantarkan listrik. Berarti ini benar ya? Nah, partikel terlarutnya adalah ion-ion. Nah, ini juga benar, partikel terlarutnya adalah ion-ion. Karena nanti ion-ionnya bergerak bebas dan yang sebagai penghantar listriknya. Itu ya. Nah, kemudian yang D, zat terlarutnya dapat berupa senyawa kovalen nonpolar. Senyawa kovalen nonpolar. Nah, tadi untuk senyawa kovalen nonpolar, dalam keadaan apapun, mau dia larutannya, mau dia lelehannya, atau padatannya, tidak dapat menghantarkan listrik. Berarti tidak memiliki kemungkinan dia sifatnya sebagai larutan elektrolit. Berarti ini salah. Berarti tadi karena yang ditanya adalah kecualinya, jawabannya adalah yang D. Ya, untuk yang E benar nih, karena zat terlarutnya mengalami ionisasi. Nah, tadi intinya adalah terjadinya ionisasi dalam larutannya. Itu ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, soal berikutnya di sini nomor 2. Zat-zat berikut yang tergolong non-elektrolit, elektrolit lemah dan juga elektrolit kuat berturut-turut adalah. Berarti yang pertama dia sifatnya non-elektrolit, kemudian yang kedua sifatnya elektrolit lemah, dan yang ketiga sifatnya elektrolit kuat. Berarti kalau non-elektrolit tadi lihat ya di sini. Yang sebagai elektrolit lemah kalau misalnya dia tergolong asam lemah dan juga basa lemah. Nah, di sini dia mengandung OH, berarti dia termasuk basa. Berarti nggak mungkin dia sifatnya adalah non-elektrolit. Salah ya. Nah, kemudian di sini untuk yang B depannya KCN. KCN ini adalah garam, campuran dari hasil reaksi dari asam dan juga basa.
berarti ini juga salah. Ini elektrolit harusnya. Nah, kemudian yang ini yang C, CONH2 dua kali. Nah, ini adalah urea. Nah, urea itu sifatnya adalah non-elektrolit. Jadi ini bisa jadi ini benar. Nah, kemudian kita cek yang keduanya, KCN. Yang keduanya adalah elektrolit lemah. Tadi KCN di sini ini adalah garam. Garam masuknya ke elektrolit kuat tadi karena mudah terionisasi. Berarti ini salah ya. Nah, kemudian yang D, ini juga udah jelas salah KCN. Kemudian yang E nih, CONH2 dua kali tadi urea ya. Ini benar non-elektrolit. Kemudian NH4OH, ini basa. Basanya basa lemah. Berarti ini juga benar, dia elektrolit lemah. Kemudian yang terakhir, dia sifatnya harus elektrolit kuat. Nah, ini tadi di sini ada garam. Nah, garam itu merupakan elektrolit kuat karena mudah terionisasi. Berarti jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 3. Senyawa A tersedia di laboratorium. Seorang siswa menguji kelarutannya dalam air dan benzena. Ternyata, senyawa A tidak larut dalam air, tetapi larut dalam benzena. Peristiwa yang mungkin terjadi saat senyawa A diuji daya hantar listriknya adalah, nah berarti kita cari tahu dulu nih senyawa A. Nah, sini ya senyawa A ketika dilarutkan dalam air ternyata tidak larut dan hanya dapat larut dalam benzena. Dia dapat larut, tapi dia dapat larut dalam benzena. Nah, kita tuliskan di sini. Jadi air itu sifatnya adalah polar. Nah, air sifatnya polar ya. Kemudian benzena ini adalah senyawa organik. Senyawa organik itu sifatnya non polar. Nah, berarti kalau misalnya dia dapat larut dalam benzena, berarti sifatnya sama seperti benzena karena like dissolve like. Nah, hanya zat-zat yang mempunyai kesamaan jenis senyawanya yang dapat sama-sama larut. Jadi senyawa A di sini sifatnya adalah non polar. Nah, kalau dia sifatnya non polar, berarti kalau dia sifatnya non polar, ini sifat larutannya adalah non elektrolit atau tidak dapat menghantarkan listrik. Berarti kita cari ini option yang di sini yang dia merupakan indikasi dari uji daya hantar listrik yang menunjukkan bahwa dia sifatnya non elektrolit. Berarti kalau non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Berarti kalau di sini ada indikatornya itu dari lampu dan juga dari gelembung, berarti keduanya tidak menunjukkan adanya perubahan gitu. Jadi kayak misalnya di sini lampu menyala. Kalau dia dapat menyalakan lampu, berarti adanya listrik yang dapat dihantarkan. Berarti ini salah. Lampunya redup, lampunya tetap nyala, tapi hanya redup. Itu juga berarti dapat menghantarkan listrik. Berarti salah. Ini juga salah. Nah, ini lampu mati. Oke, berarti kalau lampu mati tidak ada ion yang dapat mengantarkan listrik gitu ya ke lampunya. Nah, tapi di sini gelombang gasnya ada gelembung gas sedikit. Nah, gelembung gas sedikit ini juga dapat menjadi indikator bahwa adanya ion-ion yang ada di dalam larutannya. Jadi bukan ya, karena larutan non elektrolit sifatnya dia tidak dapat terionisasi sama sekali. Nah, untuk yang E, lampu mati, gelembung gas tidak ada. Nah, ini baru jawabannya. Kenapa? Karena dia tidak dapat menghantarkan listrik ke lampunya dan tidak ada indikasi adanya ion-ion di dalam larutannya dari gelembung gasnya tersebut. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu ya. Nah, udah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini pasangan yang merupakan larutan elektrolit kuat dan non-elektrolit berturut-turut adalah, nah, elektrolit kuat berarti dia akan menunjukkan indikator yang kuat gitu. Misalnya lampunya akan menyala dengan terang dan juga gelembung yang dihasilkan jumlahnya akan banyak
gitu. Jadi kita cari tahu dulu yang elektrolit kuat, yang dia menyala dengan terang lampunya, ini padam, redup, terang. Nah, berarti ini benar ya, berarti ini yang elektrolit kuat, karena harus berturut-turut. Kemudian yang kedua yang non-elektrolit. Yang non-elektrolit berarti dia tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Berarti lampunya padam dan tidak ada gelembung. Berarti yang ini ya, yang satu tidak ada gelembung dan dia padam. Berarti ini non elektrolit. Berarti jawabannya adalah 4 dan 1. Jawabannya yang D. Itu ya sobat belajar. Paham? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya mengenai reaksi redoks. Di sini yang ditanyakan adalah bilangan oksidasi dari atom P dalam H3PO4 adalah. Nah, H3PO4, jumlah atau total dari biloks pada atom-atom di dalam suatu senyawa itu totalnya 0. Berarti di H3PO4 ini kalau kita jumlahkan biloks H dikalikan dengan 3 ditambah dengan biloks P, ada 1 ya jumlahnya, kemudian ditambah dengan biloks O dikalikan dengan 4. Nah, ini totalnya sama dengan 0. Itu ya. Nah, berarti di sini H sama O yang bisa kita tentukan langsung. Karena yang ditanya adalah biloks P. Biloks H itu nilainya adalah plus 1. Plus 1 dikalikan dengan 3 ditambah dengan biloks P ditambah dengan biloks O itu min 2 ya. Min 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 0. Nah, maka di sini ini plus 3 ditambah biloks P ditambah min 8 sama dengan 0. Nah, maka biloks P nilainya sama dengan plus 3 dikurang 8, min 5 ya. Min 5 pindah ruas menjadi plus 5. Jadi jawaban dari biloks P adalah plus 5. Jawabannya yang B. Gitu sobat belajar. Nah, jadi untuk menentukan bilangan oksidasi bilangan oksidasi suatu atom dalam suatu senyawa itu ini totalnya nilainya pasti sama dengan 0. Tapi kalau dia bentukannya ion, maka biloks totalnya sama dengan muatan ionnya. Itu ya. Jadi ini harus sobat belajar ingat-ingat. Gimana? Sudah paham? Nah, tadi kita sudah bahas mengenai review singkat dari materi larutan elektrolit dan juga reaksi redoks. Nah, semoga sobat belajar dapat lebih memahaminya lagi. Nah, untuk mencari tahu lebih lanjutnya, sobat belajar bisa coba beberapa latihan soal yang berkaitan dengan materi yang telah kita bahas di episode live classes kali ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!